Halo Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Namah Budaya, salam kebajikan untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Lasan Narindro selaku dosen pengempu mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak dan teman-teman yang mungkin menonton video ini. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Iwayan Anggareksa dengan NIM 210050072. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil kerja saya yang berjudul Toko Online Rothbard Piston. Oke, next. Adapun yang akan dibahas pada presentasi kali ini antara lain, yang pertama adalah latar belakang, yang kedua rumusan masalah, yang ketiga tujuan dan manfaat, yang keempat tabel analisis kebutuhan pengguna, yang kelima analisis kebutuhan sistem, yang keenam analisis features, yang ketujuh flowchart diagram, yang ke-8 data flow diagram atau DRD, yang ke-9 ada entity relationship diagram atau ERD. Oke, next. Yang pertama latar belakang. Adapun latar belakang, dibuatnya aplikasi berbasis web Rothbard Piston ialah penerapan dan pemanfaatan teknologi dan informasi di bidang bisnis penjualan masih belum optimal, terbukti dengan masih banyaknya pelanggan yang melakukan pembelian secara manual. Salah satu contohnya adalah Rothbard Piston. Saat ini, Rothbard Piston masih memanfaatkan sistem penjualan yang konvensional. Dalam hal ini, pelanggan langsung datang ke toko untuk melakukan pembelian barang dengan sistem yang konvensional, seringkali mengalami berbagai masalah. Dalam hal ini, penjualan barang untuk pasar yang lebih luas seperti pemasaran barang terhadap pelanggan yang berada di luar kota maupun di dalam kota. Aplikasi berbasis web Rothbard Piston ini dibuat untuk memudahkan pembeli untuk melakukan pemesanan. Website ini memiliki fitur untuk mengetahui informasi menu yang tersedia, harga makanan, berat, deskripsi, dan foto produk. Oke, next. Rumusan masalah. Adapun rumusan masalah adalah bagaimana cara membuat dan merancang sistem aplikasi pemesanan produk berbasis web. Maksud dan tujuan tugas ini adalah implementasi website Rothbard Piston agar dapat memudahkan dan meningkatkan penjualan. Oke, next. Analisis kebutuhan pengguna. Analisis kebutuhan pengguna merupakan satu di antara banyak aktivitas kritis pada proses rekayasa kebutuhan perangkat lunak untuk memahami ranah permasalahan dari sistem yang berjalan dan ranah solusi dari sistem yang dibuat. Oke, next. Analisis kebutuhan di sini memiliki 3 aktor. Yang pertama, admin, yang kedua sistem, yang ketiga pembeli. Untuk aktor admin, deskripsinya adalah yang pertama, melakukan proses login, yang kedua, menambah stok yang tersedia, yang ketiga, mengurangi stok yang tidak tersedia, yang keempat, mengecek total harga dan yang pelanggan pesan, yang kelima, membuat transaksi pembayaran pelanggan, yang keenam, verifikasi data pembeli, yang ketujuh, mengirim pemesanan. Untuk aktor sistem, deskripsinya antara lain, yang pertama, mengecek data menu yang tersedia atau tidak, yang kedua, mengecek data pembeli, yang ketiga, mengurangi data menu yang tidak tersedia, yang keempat, menambah data menu yang tersedia, yang kelima, menampilkan transaksi, yang keenam, menampilkan invoice. Untuk aktor pembeli, deskripsinya antara lain, yang pertama, melakukan proses login, yang kedua, melakukan registrasi jika belum mempunyai akun, yang ketiga, memilih menu yang diinginkan, yang keempat, melakukan pembayaran, yang kelima, mengisi alamat, yang keenam, menerima pesanan. Oke, next. Analisis kebutuhan sistem. Di sini, analisis kebutuhan sistem meliputi yang pertama, satu software XAMPP, di mana berfungsi sebagai server yang berdiri sendiri atau localhost yang terdiri atas program Apache HTTP Server, MSQL Database, dan penerjemah bahasa yang ditulis dengan bahasa pemrograman PHP. Yang kedua, software text editor Visual Studio Code adalah perangkat lunak penyunting kode sumber buatan Microsoft untuk Linux, Microsoft, dan Windows. Yang ketiga ada
US Windows 10, yang keempat ada 1 unit laptop HP, yang kelima ada software browser Chrome. Oke, next. Analisis features. Oke, next. Analisis features. Yang pertama, performance. Sistem yang sedang berjalan adalah informasi yang diberikan melalui brosur dan iklan di TV hanya melakukan produk yang hanya ditawarkan tanpa ada detail lengkapnya. Terus sistem yang diusulkan memberikan informasi dengan detail produk yang ditawarkan beserta dengan harga produk tersebut secara online melalui aplikasi. Informasi. Sistem yang sedang berjalan. Konsumen masih mendapat informasi yang kurang mendetail dan kurang akurat sesuai dengan yang diinginkan. Sedangkan sistem yang diusulkan adalah konsumen mendapatkan informasi produk yang mendetail dari mulai harga, berat produk, gambar produk, dan juga deskripsi atau spesifikasi produk. Oke. Untuk ekonomis, sistem yang sedang berjalan adalah sistem lama masih menggunakan media promosi secara konvensional, sehingga terjadi pemborosan dan tidak keefektifan kegiatan promosi produk. Untuk sistem yang diusulkan adalah sistem yang dibuat akan memberikan penghematan biaya untuk promosi yang biasa digunakan untuk menghasilkan peningkatan pemasukan serta peningkatan nilai informasi yang diberikan. Untuk kontrol, sistem yang berjalan. Sistem yang digunakan sekarang memungkinkan terjadinya tindakan kecurangan yang bisa dilakukan oleh karyawan karena setiap transaksi dilakukan oleh konsumen yang dilakukan secara manual menggunakan nota pembelian yang bisa dimanipulasi. Sedangkan sistem yang diusulkan adalah sistem yang dapat meminimalisir terjadinya kecurangan yang bisa dilakukan oleh karyawan karena transaksinya dilakukan penghitungan otomatis oleh sistem, sehingga sangat tidak mungkin data bisa dimanipulasi. Oke, next. Efisiensi. Sistem yang sedang berjalan saat ini adalah proses jual beli akan terhenti jika toko berhalangan dibuka karena belum memiliki toko offline. Sedangkan sistem yang diusulkan adalah proses jual beli akan tetap berjalan meskipun penjual tidak memiliki toko offline karena penjual dapat melakukan toko secara online melalui aplikasi yang kami usulkan. Untuk yang terakhir, security. Sistem yang sedang berjalan. Informasi saat ini diberikan kurang mendetail dari suatu produk yang ditawarkan karena terbatas melalui spanduk, produk dan iklan TV sehingga konsumen harus datang langsung ke toko. Untuk mengetahui detail dari produk yang ditawarkan, konsumen terkadang juga mendapatkan kekecewaan karena telah datang ke toko tapi tidak mendapat produk yang diinginkan, dan bukan tidak mungkin konsumen akan beralih ke toko yang lain. Untuk sistem yang kami usulkan adalah deskripsi produk secara mendetail. Konsumen tidak perlu datang ke toko, bisa berkomunikasi dengan penjual melalui chat online, dan stok produk selalu diupdate sehingga tidak terjadinya produk kosong atau mendapat produk yang tidak diinginkan. Oke, next. Flowchart diagram. Alur proses dari flowchart diagram kami adalah yang pertama di sini pelanggan akan memanggil website, lalu website akan menampilkan halaman. Kemudian pelanggan akan melakukan registrasi. Selanjutnya sistem akan memverifikasi data. Jika salah akan ngelooping dan menampilkan halaman registrasi. Jika benar akan melanjutkan ke selanjutnya, yaitu menyimpan data pelanggan. Oke, next. Selanjutnya, sistem akan menampilkan halaman login dan pelanggan akan melakukan login dengan username dan password dan akan diverifikasi oleh sistem. Jika salah akan kembali looping, jika benar akan melanjutkan ke step selanjutnya. Kemudian sistem akan menampilkan katalog produk. Kemudian pelanggan akan memilih produk.
yang selanjutnya akan dimasukkan ke keranjang oleh sistem. Kemudian, sistem akan memverifikasi pesanan. Jika pelanggan ingin menambahkan produk, maka sistem akan menampilkan katalog produk kembali. Jika pelanggan tidak ingin menambahkan lagi, maka pelanggan akan diminta untuk mengisi dan memilih alamat. Oke, next. Selanjutnya, pelanggan akan melakukan checkout dan sistem akan mengirimkan invoice. Selanjutnya, invoice akan diterima oleh pelanggan. Kemudian pelanggan akan melakukan pembayaran dan mengirim bukti pembayaran. Kemudian admin akan memverifikasi pembayaran. Jika pembayaran belum masuk, pelanggan akan diminta melakukan pembayaran kembali. Jika pembayaran sudah masuk, akan melanjutkan ke step selanjutnya. Kemudian admin akan mengemas produk, kemudian memberikan ke ekspedisi pengiriman, kemudian menginputkan nomor isi ke sistem, dan sistem akan mengubah status pengiriman. Selanjutnya, pelanggan akan menerima pesanan dan proses akan selesai. Oke, next. Data flow diagram. Apa itu data flow diagram? Data flow diagram adalah alat pembuatan model yang memungkinkan profesional sistem untuk menggambarkan sistem sebagai suatu jaringan proses fungsional yang dihubungkan satu sama lain dengan alur data yang baik secara manual maupun komputerisasi. Oke, berikut adalah data flow diagram level 0. Oke, next. Yang pertama di sini, admin akan memberikan username, password, dan data stok produk, update data pesanan, update data pembayaran, update status pengiriman. Kemudian admin akan menerima data diri pembeli, data stok produk, data status pesanan, data status pengiriman, dan data status pembayaran. Aktor yang kedua, pembeli. Di sini pembeli akan mengirim data diri pelanggan, username, password, data pemesanan, bukti pembayaran, dan data alamat pengiriman. Selanjutnya, pembeli akan menerima akun, data informasi produk, data status pesanan, data status pembayaran, dan data status pengiriman. Oke, next. Narasi dari data flow diagram level 1 antara lain. Di sini kita bisa melihat ada 5 proses. Yang pertama, proses pendaftaran pelanggan. Yang kedua, proses login pelanggan. Yang ketiga, proses pembelian dan penjualan. Yang keempat, proses pembayaran. Yang terakhir adalah proses pengiriman. Yang pertama, pada proses pertama ini, pelanggan akan melakukan proses registrasi ke sistem. Lalu admin akan menerima data pelanggan dan sistem akan memasukkannya ke tabel pelanggan. Lalu tabel pelanggan akan memberikan data pelanggan ke sistem. Untuk proses yang kedua, yaitu proses login, yaitu pelanggan melakukan proses login ke sistem, lalu sistem memverifikasi data pada tabel pelanggan, yang mana akan diverifikasi oleh sistem, dan jika ada satu yang sama, maka login akan berhasil dan dilanjutkan dengan tahap selanjutnya. Oke, next. Kemudian proses yang ketiga, yaitu proses pembelian dan penjualan. Di sini admin akan memberikan data persediaan barang yang nantinya akan masuk ke dalam tabel produk. Lalu tabel produk akan memberikan data produk ke pelanggan. Kemudian pelanggan akan memberikan data pembelian dan nantinya disimpan ke dalam tabel pemberian. Lalu tabel pembelian memberikan data pembelian ke sistem. Untuk proses yang keempat, proses pembayaran. Di sini pembeli akan memberikan data berupa alamat pengiriman dan melakukan pembayaran. Lalu data tersebut akan masuk ke tabel pembayaran. Kemudian tabel pembayaran memberikan data pembayaran kepada admin. Kemudian admin akan mengkonfirmasi data pembayaran yang diterima dari pelanggan. Proses yang kelima adalah proses pengiriman. Di sini admin akan memberikan laporan pengiriman kepada pelanggan. Lalu pelanggan akan menerima laporan pengiriman.
Selanjutnya, jika pesanan sudah sampai, pelanggan akan memberikan informasi bahwa pesanan sudah sampai. Selanjutnya, admin akan menerima informasi bahwa pesanan sudah sampai. Oke, next. IRD adalah model atau rancangan yang membuat database supaya lebih dalam menggambarkan data yang memiliki hubungan atau relasi dalam sebuah desain. Dengan adanya IRD, maka sistem database yang terbentuk dapat digambarkan dengan lebih terstruktur dan lebih rapi. Oke, next. Narasi dari Entity Relationship Diagram di sini adalah: yang pertama, entity pengguna memiliki 5 atribut antara lain ID pengguna sebagai primary key, kemudian email pelanggan, kemudian password pelanggan, kemudian telepon pelanggan, dan nama pelanggan, di mana satu pelanggan dapat melakukan banyak pembelian atau bisa disebut dengan one to many. Yang kedua, entity pembelian memiliki 5 atribut antara lain ID pembelian sebagai primary key, ID pelanggan sebagai foreign key, ID ongkir sebagai foreign key, tanggal pembelian, dan total pembelian, di mana satu pembelian dapat memerlukan banyak produk atau bisa disebut dengan one to many. Yang ketiga, entity produk. Di sini tabel produk memiliki 5 atribut antara lain: yang pertama, ID produk sebagai primary key, nama produk, harga produk, berat produk, dan foto produk, di mana banyak produk bisa diisi oleh admin atau disebut many to one. Yang keempat, entity admin memiliki 4 atribut antara lain ID admin sebagai primary key, username, password, dan nama lengkap, di mana satu admin dapat mengisi banyak produk atau disebut one to many. Yang kelima, entity pembayaran memiliki 5 atribut antara lain: yang pertama, ID pembayaran sebagai primary key, ID pembelian sebagai foreign key, tanggal pembelian, total pembayaran, dan bukti pembayaran, di mana satu pembayaran dapat melakukan satu pengiriman atau one to one, dan satu pembayaran dapat melakukan satu pembelian atau one to one. Yang keenam, entity pengiriman memiliki 3 atribut antara lain: yang pertama, ID pengiriman sebagai primary key, yang kedua, ID pembelian sebagai foreign key, dan yang ketiga, alamat pelanggan, di mana satu pengiriman dapat memerlukan satu pembayaran atau one to one. Oke, next. Baik, itulah hasil presentasi saya. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada salah kata. Saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Namah Budaya. Salam sejahtera bagi kita semua. Oke.